kayak mau bahas lanjut lagi nih berikutnya. Ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Apa itu? Bener nggak? Kalau seandainya orang udah pernah bikin kita sakit hati, itu pasti kita keselnya bahkan sampai ke hati ini kita akan inget terus. Tapi banyak orang yang bilang gini, ya udah maafkan. Akhirnya dipertemukanlah kita. Akhirnya udah ditemuin, dia minta maaf. Kita maafkan. Oh di secara mediasi. mulut. Mediasi. Iya, secara mulut kita maafkan. Ya. Ya oke, kita maafkan. Ya besok-besok jangan gitu lagi ya. Nah tapi hati ini ternyata nih, pas besok-besok ngeliat orang itu, inget lagi. Kurang ajar nih orang. Ini kan orang, ya Itu Allah, alamiah. masih begini aja ya. Nah itu tapi maaf kita tuh sia-sia gak jatuhnya Bib? Coba saya dalam Iya, hati. Kau itu orang ya. Kemarin minta maaf, diulangin lagi kelakuannya malah lebih parah. Nah gimana Bib tuh penjelasannya Bib? Mohon izin Bib, tafadhol. Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini menarik, sangat menarik. Kenapa? Wajar dalam hati kita itu timbul sebuah rasa. Mengingat perbuatan kejahatan manusia yang lain. Ketika ngelihat wajahnya, ya Allah nih yang nyakitin kita, yang ngomongin kita, yang jelekin kita, astagfirullah. Langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah karena hati ini adalah makhluknya Allah. Ingat, hati ini adalah makhluknya Allah. Diri kita juga adalah hambanya Allah yang berharap akan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia sakit hati lagi ketika mengingat perbuatannya, sakit hati lagi. Tetap terus beristighfar, meminta ampunan kepada Allah sebanyak-banyaknya. Karena apa? Berharap Allah Subhanahu wa taala yang merubah atau membolak-balikan hati kita, yang menyentuh hati dan jiwa kita. Maka ketika timbul seperti itu, kita harus, ya Allah, ya Tuhanku, hamba ini adalah manusia yang hina, manusia yang lemah. Hati ini selalu berontak-rontak ketika melihat perbuatan dia, ya Allah. Biasanya itu perempuan tuh kayak gitu tuh. Oh gitu. Ya kan? Kalau suaminya kata-katanya salah, diingat sampai kapanpun. Atau perbuatannya salah, diingat sampai kapanpun. Giliran kebaikannya, lupa. Keluarin semuanya Bib, apa yang ada di hati. Gak apa-apa, mumpung lagi di TV kan alasannya jelas Bib. Silakan Bib. Ya, intinya adalah, itulah. Jangan lihat keburukan manusia. Jangan lihat keburukan suami kita. Atau jangan lihat keburukan istri kita. Lihatlah kebaikannya. Karena apa? Mendatangkan satu keberkahan. Itulah yang dikatakan misalkan ketenangan dalam rumah tangga kita. Mawaddah warahmah, cinta kasih sayang itu didasari dengan lidah yang baik, lisan yang baik, pemikiran yang baik, dan rangkul. Dirangkul sebaik-baiknya, disayangin. Inilah bentuk daripada apa? Untuk menjadikan rumah tangga kita kebahagiaan. Kalau sama orang lain gimana? Bawaannya jengkel juga kan? Ini orang nih dulu nih ngomongin kita, jelekin kita, kurang ajar sama kita, menghina kita. Waduh, fitnah kita, kejam luar biasa. Tapi ya Rob, dengan dia seperti itu, ini adalah pahala saya. Tuh, dengan dia berkata-kata seperti itu, ini adalah tabungan bagi saya. Saya besar karena kritikannya, saya besar karena hinaannya, saya besar karena gibahnya ataupun zolimnya dia kepada kita. Tetap, ya Allah, dengan itu semua, tadi tuh yang Ustaz Maulana sampaikan luar biasa. Karena apa? Doanya orang yang terzalimin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita ini dalam keadaan terzalimin, ya Allah, kabulkan doa saya, kasih kesehatan, kasih keberkahan, rezeki yang banyak untuk ibadah kepada Allah, umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Jelas bahwasanya hendaklah mereka memaafkan, kita maafin. Berlapang dada, nggak apa-apa, ikhlas ya Allah. Dengan zolimnya dia, perbuatannya dia, kehinaan dia kepada kita, ataupun apapun fitnahnya dia, ya Allah saya maafkan, saya ridha ya Allah, saya lapangkan dada saya. Apakah kata Allah, kamu tidak ingin mendapatkan bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosamu? Inilah bentuk daripada kita maafkan dia, kita diampunin dosa-dosanya sama Allah. Amin ya Allah. Amin. Kita ikhlaskan, ya Allah ampunin dosa-dosa saya ya Allah. Gak apa-apa diomongin kita, ini pahala saya. Allah kabulkan doa kita. Allahu ghafurur rahim. Allah juga ngampunin segala perbuatan yang kita perbuat. Niscaya Allah bersama kita. Inilah yang hebat. Ibu-ibu, bapak-bapak di rumah. Kalau kita dihina, kita dicaci, kita dimaki, kita masih ada rasa dendam, istighfar sama Allah. Dan kita angkat tangan, ya Allah. Dengan ujian yang seperti ini, ya Allah, angkatlah derajat saya. Jadikanlah anak saya soleh, soleha. Berdoa aja. Karena apa? Doa kita tuh sampai langsung ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Wala hijab. Tanpa hijab. Oleh karena itu, orang yang pintar adalah selalu mengangkat tangannya dan bermunajat kepada Allah. Karena apa? Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan, ya ini Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung kepada Allah, kita meminta kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah agar Allah mudahkan segala sesuatu kehidupan yang kita jalani di dunia yang fana ini
dengan berharap meninggal dalam keadaan husnul khatimah, berkah dunia dan Amin. berkah akhirat. Amin, ya Allah amin ya Rabbal alamin. alamin. Nah ini ada satu tips nih buat jamaah yang ada di rumah juga ya. Ini mungkin salah satu kunci sukses juga buat suami. Jadi kan kalau ibu lagi kesel sama suami mungkin salah ngomong, jangan dendam Bu. Doakan suami pulang bawa uang banyak. Insya Allah tembus langsung ke langit. Amin. Ya Masya betul ya? Allah. Iya, jangan ngedumel. Kalau lagi dizolimi suami, Iya, doain suaminya biar sukses justru. Kalau suaminya Masya nggak Allah. ngasih duitnya gimana? Hah? Kalau nggak ngasih duit. Doain lagi biar kasih duitnya gitu.